新闻，ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ Warga Baru. Warga baru belajar simpulan bahasa. 学成语，说成语，简单、容易又有趣。Selamat sejahtera para penonton dan teman-teman sekalian. Senang sekali dapat berjumpa dengan anda di acara Pendudu Baru Belajar Peribahasa. Pada acara kali ini, kami akan menampilkan beberapa cerita pendek agar teman-teman sekalian dapat lebih mudah dan cepat memahami apa arti dari peribahasa. Sebenarnya, peribahasa merupakan esensi bahasa dan kebudayaan dari suatu negara. Dengan kata-kata yang singkat, kita dapat mengekspresikan selok-belok sebuah cerita dan kita akan mengerti apa arti dari kisah tersebut. Makan, setiap hari kita makan. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Di saat kita menyantap makanan yang lezat, kita sangatlah ingin untuk memuji betapa lezatnya makanan tersebut. Namun, di saat kita makan makanan yang tidak sedap atau makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, tentu kita juga akan mengeluh. Hari ini kita akan belajar peribahasa yang berhubungan dengan makan. Pastinya akan sangat berguna bagi kalian. Tapi kita harus lebih berhati-hati dengan peribahasa yang negatif, karena itu menggambarkan perasaan yang buruk. Jadi haruslah lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita menyaksikan cerita pendek hari ini. 老公，今天常威和芳芳难得的休假，所以我有一个建议，我们全家到这个餐厅吃饭，好好聚一聚。对哦，好久没有看到蔷薇来找我们了。好朋友是该偶尔聚一聚，尤其你们又是同乡老朋友，能在台湾相遇，更该好好珍惜。蔷薇来啦！ Oh, apa kabar? Hai, 大家好。清泉、文勇哥，你们好，很久不见对啊，了。对啊。好，你们先坐下来吧，整菜上来一起吃。我们全家已经到了，等你们哦。 Oh ya, saya lapar sekali. 好，那我们要叫他们上菜啊。哎，今天我们夫妻做东，两位不要客气哦。好，今天文勇哥请客，我们就不客气啦。我们点了不少菜哦，大家尽量吃，不够的话再点。好， Bang, kita jarang dapat makan bersama, makan harus banyak ya. Makasih, saya ambil sendiri. 这家餐厅的装潢跟布置都好特别哦。对啊，好像让人回到了古时候一样。对啊，很古色古香吧？ 古色古香. Apa artinya? Kalian mengerti apa artinya? Para penonton sekalian, hari ini kita mengundang Guru Tang Li Chun untuk mendemonstrasikan kepada kita arti dari peribahasa tersebut. Mari kita sambut dengan meriah Guru Tang Li Chun. Selamat sejahtera para penonton. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan bersama Guru Chen menemani kalian semua belajar peribahasa dalam bahasa Mandarin. Guru Chen, saya perhatikan akhir-akhir ini negara-negara di Asia Tenggara mulai banyak menggunakan peribahasa dan pepatah yang berasal mula dari bahasa Mandarin. Jadi untuk belajar peribahasa dalam Mandarin tentu tidak sulit. Benar sekali, apakah anda terkadang juga kamu harus memasak setiap hari juga? Tentu saja, terkadang saya memasak sendiri. Namun saya juga sangat menyukai masakan Taiwan dan saya juga menemukan bahwa banyak restoran didekor dengan tema tradisional. Wah, seperti cerita pendek di atas, ku se ku xiang dapat digunakan dalam konteks ini, benar tidak? Tepat sekali dengan peribahasa ku se ku xiang untuk menggambarkan keanggunannya dan kemewahan sedi bangunan kuno. Apakah bisa juga dipakai untuk menggambarkan sebuah lukisan atau barang-barang antik, barang kesenian? Tentu saja, saya akan memberikan contoh. 这家餐厅布置的古色古香，很能吸引客人。 Rumah makan ini didekor dengan gaya antik dapat menarik pengunjung untuk datang. Arti dari kalimat tersebut adalah rumah makan ini didekor dengan gaya antik tradisional sehingga dapat menarik pengunjung untuk datang. Iya, saya kenal dengan beberapa orang yang sangat menyukai benda-benda antik. Mereka merasa barang tersebut dapat membuat mereka bernostalgia. Orang Taiwan suka renovasi rumah-rumah kuno, namun tak memelihara keantikannya dan menjadikannya sebuah tempat penginapan, kafe maupun restoran. Benar, unsur tradisional ini adalah menarik para pengunjung, membuat mereka tidak takut untuk ingin merasa jenis atmosfer yang berbeda. Baiklah, karena kalian telah memahami peribahasa ini, marilah kita saksikan cerita pendek berikutnya.
Kusa kusang berarti dekorasi bangunan ini mempunyai corak tradisional yang kental bernuansi antik. Oh begitu. 你忙哪个？我先尝尝看他们的炒饭。好啊。怎么样，老公？这个炒饭看起来还不错吧？下次不要点这道菜了，一点都不好吃。是吗？来，我尝看看。拿给我。来，我帮你拿，试试看。看起来这么多。是真的，不可能看外表的，一点味道都没有。下次不要来这边点这道菜。其实我们家也没有点过这个炒饭，真不好意思对肠胃更芳芳。我会来。没关系啦，你们那么有诚意，请我们吃饭，我们就很开心了啦。下次有机会啊，请到我家，我炒饭给你们吃，是我婆婆教我的。对啊，那可是我妈妈的真传，特别交给清选的。你们别看炒饭好像一道很简单的菜，每一个到我家吃过我妈妈炒饭的人都念念不忘的。念念不忘. Apa artinya? Saya tidak mengerti. Guru Tang, apakah Anda juga pernah mengalami pengalaman yang serupa menjamu tamu makan namun ternyata salah memilih restoran yang tidak cocok dengan selera, membuat Anda sendiri dan tamu kurang puas? Tentu saja pernah, jadi meskipun memasak sendiri lebih repot dan atmosfer di rumah tidak sebanding dengan suasana di restoran, namun saya tetap lebih memilih untuk makan di rumah. Guru Tang, peribahasa nian nian bu wang yang terdapat dalam cerita yang baru saja ditampilkan, apakah artinya? Artinya adalah rasa yang tidak dapat dilupakan, sangat sulit untuk dilupakan. Penjelasan ini sudah sangat jelas. Saya beri sebuah contoh. 台湾的牛肉面一直让我念念不忘. Mie sapi ala Taiwan rasanya enak sekali sehingga sangat susah dilupakan. Apapun yang membuatmu tidak bisa melupakannya, kamu dapat menggunakan peribahasa ini. Misalnya untuk makanan, orang atau pengalaman dan lain-lain. Saya beri satu contoh lagi. 我对他一直念念不忘. Saya tidak dapat melupakannya, tidak mungkin dapat melupakan dirinya. Kalian sudah mengerti bukan? Mari kita saksikan cerita pendek yang berikutnya. Maksud ayah saya adalah nasi goreng nenek membuat orang sulit melupakannya karena terlalu lezat rasanya. Oh, ternyata maksudnya bila ada kesempatan saya pasti akan mencicipinya. Tidak apa-apa Qingxue, walaupun makanan ini di semua tidak lazatnya, namun kita semua berkumpul di sini inilah yang terpenting. Benar juga, lain kali kalian pokoknya harus datang ke rumah kami untuk makan bersama ya. Selain nasi goreng, saya juga telah belajar banyak dari nenek untuk memasak masakan Taiwan lainnya. Oh, banyak terima kasih. Semoga tidak merepotkan Anda. Fang, memang kamu nih, mereka sangat sungkan menawarkan kita. Kamu malah menjawab dengan cepat. Dasar tidak sopan. Siapa suruh saya kakak? 来，大家别光顾着说话，还有宫保鸡丁和海鲜火锅呢，是吧说不定其他的菜还可以。老公放太远了，夹给我一个。好，好，你试看看。又怎么了，老公？宫保鸡丁也不行，这家餐厅可以列为拒绝往来户了。哦，真的好可惜哦，这家餐厅布置古色古香，那么有特色。那也不行啊，点了满桌子的菜，没有一道菜让人满意的，真是食之无味，弃之可惜，浪费了这些好食材。 Apa yang barusan dia katakan apa artinya? 对呀、老公，我也听不懂哎。食之无味，弃之可惜，到底是什么意思啊？
Apakah kalian juga menyadarinya? Peribahasa Mandarin tidak semuanya dalam bentuk 4 huruf. Ada pula yang terdiri dari 7 huruf, 8 huruf. Benar sekali. Arti dari kalimat tersebut adalah meskipun makanan yang dimakan rasanya hambar dan tidak lezat, namun sayang bila makanan tersebut langsung dibuang. Ini lebih mudah karena kita tidaklah sulit untuk menerka artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga sering terdengar kata-kata peribahasa ini. Asal mula dari peribahasa ini adalah dari Panglima Perang Tiongkok yang terkenal, Cao Cao. Beliau menggunakan peribahasa ini untuk menggambarkan walaupun tulang lunak dada ayam rasanya hambar, namun juga sayang bila tidak makan. Saya beri satu contoh lagi. 这个西瓜一点也不甜，真是食之无味，弃之可惜。Semangka ini tidaklah manis, dimakan juga hambar rasanya, namun sayang bila dibuang begitu saja. Bahasa ini sangat berguna untuk mengutarakan makanan yang tidak enak rasanya loh. Benar sekali, kita seharusnya belajar peribahasa semacam ini bila suami ataupun anak kita diam-diam menggunakan peribahasa ini kerana tidak menyukai makanan yang kita masak. Kita juga dapat mengerti arti mereka. Benar sekali, dengan begitu kita dapat mengerti bila dimarahi juga. Tentu saja kita harus sering menggunakan peribahasa ini, tetapi peribahasa hari ini adalah semacam kritikan mempunyai arti yang negatif. Jadi harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Para penonton sekalian, apakah kalian telah mengerti arti dari ketiga peribahasa hari ini? Sekarang marilah kita mengulangi kembali peribahasa hari ini. Sekarang kita mengulangi ketiga peribahasa yang kita pelajari hari ini. 古色古香，这家餐厅布置的古色古香，很能吸引客人。这家餐厅布置的古色古香，很能吸引客人。Melukiskan anggunnya warna dekorasi tradisional dan kemewahannya bisa juga dipakai untuk menggambarkan sebuah lukisan atau barang-barang antik, barang kesenian. 念念不忘，台湾的牛肉面一直让我念念不忘。台湾的牛肉面一直让我念念不忘。Menggambarkan rasa enak yang tidak dapat dilupakan. 食之无味，弃之可惜。这个西瓜一点也不甜，真是食之无味，弃之可惜。这个西瓜一点也不甜，真是食之无味，弃之可惜。Meskipun masakan yang dimakan rasanya hambar dan tidak lezat, namun sayang bila makanan tersebut dibuang langsung. Dalam mengingati arti-arti peribahasa, janganlah lupa untuk menggunakan imajinasi Anda. Yang terpenting adalah bisa menggunakan peribahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini, Anda baru bisa benar-benar menguasainya. Apakah kalian sudah mengerti? Mari kita bersama-sama mengulangi kembali sekali lagi di manakah peribahasa tersebut dapat digunakan. Kalau Anda melihat rumah yang kuno, Anda bisa bicarakan. 这栋房子真是古色古香. Kalau Anda makan suatu makanan yang enak, Anda bisa bicarakan. 那道菜真让人念念不忘. Kalau Anda ternyata salah membeli semangka yang tidak manis, rasa sayang pula membuangkannya langsung, Anda bisa bicarakan. 这个西瓜真是食之无味，弃之可惜。 Ayo kita harus berusaha membayangkan di saat manakah kita dapat menggunakan peribahasa ini dalam kehidupan harian. Para penonton sekalian, apakah kalian semua telah memahami arti dari ketiga peribahasa ini? Belajar peribahasa tidaklah sulit, bukan? Kita harus mempraktikkan peribahasa ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Terima kasih atas perhatian para penonton. Sampai jumpa di episod selanjutnya. Sampai jumpa.